Halo guys, jumpa lagi sama Mimin. Kali ini kita telah sampai pada film Dragon Ball Z yang kelima atau yang ke-8 dalam seri Dragon Ball, yaitu Dragon Ball Z Cooler's Revenge. Pertama kali dirilis di Jepang pada tanggal 20 Juli tahun 1991 antara episode 99 dan 100. Kemudian diterjemahkan di Amerika oleh Funimation Entertainment pada tahun 2002 dan dirilis dalam bentuk VHS dan DVD pada tanggal 22 Januari. Setelah itu dirilis ulang dengan sequelnya yaitu Dragon Ball Z The Return of Cooler pada bulan November 2008. Oke guys, tanpa terlalu banyak spoiler di awal, biar tambah penasaran, ini dia Dragon Ball Z Cooler's Revenge. 25 tahun yang lalu, kita diperlihatkan kilas balik ketika Frieza menghancurkan planet Vegeta. Sementara itu, kapal luar angkasa milik seekor makhluk bernama Cooler yang tak lain adalah kakak dari Frieza juga berada tak jauh dari sana. Cooler juga melihat bagaimana adiknya dengan kejam menghancurkan planet Vegeta beserta isinya. Namun Salza, yaitu anak buah Cooler, melihat kapsul luar angkasa Goku yang berhasil lolos dari pemusnahan yang dilakukan Frieza. Oleh karena itu, dia bermaksud menyerangnya sehingga tak tersisa satupun bangsa saya yang masih hidup. Akan tetapi, Cooler melarang anak buahnya tersebut untuk melakukan hal itu supaya Frieza bisa menerima akibat dari kesalahannya sendiri yang membiarkan seorang Saiya keluar dari planet Vegeta hidup-hidup. Sementara itu, pada masa sekarang di rumah Goku, dia menyuruh Gohan agar segera menyelesaikan PR-nya. Hal itu malah membuat Cici menjadi khawatir karena Goku tidak biasanya peduli dengan Gohan untuk menyelesaikan PR-nya. Akan tetapi, segera dia tahu kalau Goku ingin Gohan menyelesaikan PR-nya supaya dia dan Gohan bisa cepat pergi berpiknik. Yang mana Krillin, Oolong, dan Haya Dragon sudah menunggu mereka berdua. Walhasil, mereka pun segera berangkat menuju tempat piknik yang telah mereka tentukan. Sesampainya di sana, mereka langsung berbagi tugas masing-masing. Goku mencari ikan, Gohan memotong kayu bakar, sedangkan Krillin, Oolong, dan Haya Dragon bertugas menyiapkan masakan. Tak lama kemudian, di tengah-tengah kesibukan mereka merasakan kedatangan tamu tak diundang. Ya, benar saja, anak buah Cooler yaitu Salza, Nace, dan Dore datang mengganggu mereka. Kemudian, dengan sekejap mereka dapat melumpuhkan Gohan dan Krillin, sedangkan Oolong dan Haya Dragon hanya bisa diam tanpa perlawanan. Beruntung Goku segera datang. Ia kemudian menyuruh Gohan untuk segera menangani Krillin yang masih pingsan. Sementara Goku mau gak mau harus menghadapi mereka semua sendirian. 3 lawan 1, Goku dikeroyok oleh 3 musuh sekaligus. Namun meski begitu, Goku bisa mengimbangi pertarungan mereka. Sehingga tak lama kemudian datanglah bos mereka, yaitu Cooler. Yang mana terungkap sudah bahwa kedatangannya ke planet bumi adalah untuk memusnahkan bangsa saya yang masih tersisa. Hal itu juga sebagai bentuk balas dendamnya kepada Goku yang telah membunuh adiknya, yaitu Frieza. Jadi gini guys, perlu Mimin informasikan terlebih dahulu bahwa pada kisah sebelumnya dalam Dragon Ball Z series diceritakan bahwa Goku telah berhasil berubah ke bentuk Super Saiyan dan membunuh adik kesayangan Cooler yaitu Frieza. Nah, intinya Cooler ini dibantu juga dengan anak buahnya bertujuan balas dendam kepada Goku. Kembali ke cerita inti. Walhasil, dihadapkanlah Goku kepada Cooler dengan nafsu balas dendamnya yang sedang memuncak. Lalu tiba-tiba di tengah-tengah ketegangan itu, Gohan ketahuan sedang kabur menghindari mereka. Mengetahui hal itu, Cooler segera menyerang Gohan dari kejauhan. Akan tetapi dengan cepat Goku menghalau serangan itu sehingga membuat dirinya terluka. Yang mana sebelum dia dan Gohan benar-benar jatuh ke sungai, ia sempat membalas serangan dari Cooler. Hal itu pun berhasil membuat Cooler bertambah murka dan mengejar mereka. Akan tetapi sia-sia, Goku dan Gohan berhasil kabur dan selamat dari kematian. Oleh karena itu, dengan tegas Cooler menyuruh anak buahnya agar segera menemukan keduanya hidup atau mati. Di tempat lain, kita diperlihatkan bahwa Krillin, Oolong, dan Haya Dragon juga berhasil selamat dari Cooler dan anak buahnya. Mereka pun bergegas menemukan Goku dan Gohan. Sementara itu, dengan bersusah payah, akhirnya Gohan berhasil membawa Goku yang terluka parah ke tempat yang aman. Ia membawanya bersembunyi di dalam sebuah gua. Namun belum lama mereka di sana, Gohan merasakan ada goncangan hebat di luar gua.
Setelah dia keluar, alangkah kagetnya dia melihat Salza dan kawan-kawan yang menyerang seluruh area di dekat sana. Gohan pun segera kembali masuk ke dalam gua setelah melihat serangan itu menuju ke arahnya. Namun sial, segera setelah dia masuk, serangan tersebut berhasil merusak bagian mulut gua sehingga membuat dia dan Goku terjebak di dalamnya. Sementara itu, Salza dan kawan-kawan terus-menerus menyerang ke segala arah sampai Goku ditemukan. Singkat cerita, malam pun tiba. Setelah berkeliling cukup lama, akhirnya Krillin, Oolong, dan Hyadragon berhasil menemukan Goku dan Gohan. Sehingga tanpa membuang-buang waktu, mereka pun segera menolong keduanya dan juga hewan-hewan di sekitar sana. Setelah menemukan tempat aman untuk bersembunyi, Krillin menyuruh Gohan untuk meminta kacang ajaib kepada Karin. Akan tetapi sebelum Gohan pergi, ia mengingatkan Gohan agar menyembunyikan kekuatannya. Oleh karena itu, Gohan pun memutuskan untuk menunggangi Hyadragon supaya tidak ketahuan oleh Salza dan kawan-kawan. Sedangkan Krillin sendiri memutuskan untuk menjaga Goku bersama dengan Oolong. Di saat yang sama, Salza dan kawan-kawan masih lembur bekerja bagaikan kuda untuk menemukan Goku. Singkat waktu, malam pun berlalu. Gohan pun telah sampai di istana Karin, yang mana ketika ia meminta kacang ajaib kepada Karin, beliau tidak langsung memberikannya. Hal tersebut dikarenakan Gohan yang memanjat istananya tidak dari bawah. Oleh karena itu, Gohan berniat untuk mengulanginya. Beruntung sebelum Gohan melakukan hal itu, Yajirobe langsung memberinya sekantong kacang ajaib. Bahkan Yajirobe juga memberinya satu kacang lagi yang ia ambil dari Karin. Lalu Gohan pun menyimpan kacang terakhir tersebut di balik ikat pinggangnya. Walhasil dengan kacang sebanyak itu sangatlah cukup untuk kesembuhan Goku. Sehingga ia pun segera berpamitan dan kembali ke tempat persembunyian. Di tengah perjalanan, saat Hyadragon sudah kehabisan tenaga, Gohan segera memberinya kacang ajaib. Lalu seketika itu juga tenaga Hyadragon kembali pulih sehingga membuatnya ngebut tak karuan. Hal itu pun akhirnya dirasakan oleh Salza dan kawan-kawan sehingga mereka akhirnya berhasil menjatuhkan Hyadragon dan menangkap Gohan. Yang mana saat Gohan sudah terdesak dan akan dihabisi oleh Dore, Piccolo datang untuk menyelamatkannya. Segera setelah itu, Piccolo menyuruh Gohan untuk segera pergi meninggalkan mereka. Sementara itu, Piccolo lah yang akan menangani Salza dan kawan-kawan. Dalam pertarungan ini, kita diperlihatkan keunggulan seorang Piccolo, yang mana walaupun ia dikeroyok oleh 3 orang sekaligus, Piccolo tak sulit untuk mengalahkan mereka. Ya, ia berhasil menghabisi Dore dan Ness, sedangkan Salza yang mana setelah keduanya melalui kejar-kejaran di hutan, Piccolo berhasil juga memojokkannya. Namun beruntung bagi Salza, Cooler tiba-tiba muncul dan menyuruhnya untuk segera mengejar Gohan, sementara Piccolo dengan sangat mudah dikalahkan olehnya. Di sisi lain, Gohan akhirnya telah sampai di tempat persembunyian mereka. Namun sebelum ia sempat memberikan kacang ajaib kepada Goku, Salza yang sedari tadi membuntutinya tiba-tiba muncul dan menembak sekantong kacang ajaib tersebut. Melihat hal itu, Krillin marah dan keluar untuk melawan Salza. Sementara itu di dalam gua, Gohan baru ingat bahwa ia masih punya satu kacang ajaib. Dengan cepat, akhirnya ia memberikan kacang itu kepada sang ayah tercinta. Sementara itu di luar gua, Krillin dengan mudah dikalahkan oleh Salza. Gohan yang segera datang membantu malah juga bernasib sama. Kemudian saat Salza akan memasuki gua untuk menghabisi Goku, tiba-tiba ia merasakan peningkatan kekuatan yang sangat drastis sampai-sampai skuter miliknya pecah. Ya, benar saja, kekuatan tersebut berasal dari Goku yang telah pulih setelah memakan kacang ajaib. Walhasil, Salza dibuat berkeringat dingin menghadapi kemarahan Goku. Namun lagi-lagi ia beruntung dengan kedatangan Cooler ke tempat mereka, yang mana ia juga membawa Piccolo yang sudah babak belur. Kemudian dia pun langsung melemparkan Piccolo ke arah Goku. Akan tetapi sebelum Piccolo berhasil Goku tangkap, Cooler kembali menembakinya, sehingga hal tersebut membuatnya terlempar ke arah yang berbeda. Sontak hal itu pun semakin membuat Goku murka sampai-sampai ia tak merasakan pukulan dari Salza. Lalu dengan mengerahkan semua kekuatannya, pertarungan pun dimulai. No one disgraces our family in this.
Pertarungan di antara keduanya berlangsung dengan sengit. Hal itu dapat kita lihat dari jual beli serangan yang terjadi di antara mereka. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa pertarungan ini cukup berimbang. Sehingga karena tak mau lagi membuang-buang waktu, akhirnya Cooler berubah ke bentuk sempurnanya. Dalam bentuk ini terlihat sangat jauh perbedaan kekuatan dari keduanya, sehingga berkali-kali Goku harus jatuh bangun menahan gempuran dari Cooler. Bahkan dengan menggunakan Kaioken dan Kamehameha, Goku terbukti bukan tandingan untuk Cooler yang telah berubah. Akan tetapi pada detik-detik akhir kekalahannya, yang mana pada saat mendengar bahwa Cooler akan menghabisinya beserta juga planet bumi, Goku sekali lagi bangkit dan berubah menjadi Super Saiyan. Melihat perubahan Goku, Cooler kaget dan memutuskan untuk segera mengakhiri pertarungan tersebut. Hal itu dikarenakan ia nggak mau nasibnya sama dengan Frieza, yang mana karena kecerobohannya itu, ia harus mati di tangan Goku yang dulu ia biarkan lolos. Oleh karena itu, ia pun membuat supernova yang sangat besar kemudian melemparkannya ke arah Goku. Ya, walaupun kalau dibandingkan dengan supernova milik Frieza, supernova miliknya masih kalah besar. Namun meski begitu, hal itu sudah cukup untuk membunuh Goku dan juga menghancurkan planet bumi. Syukurlah setelah berjuang cukup lama dengan menahannya, Goku akhirnya berhasil membalikkan supernova tersebut dengan sebuah super Kamehameha. Yang mana dengan serangan balik tersebut, Goku akhirnya berhasil mengirim Cooler ke matahari dan membuatnya tewas di sana. Pada detik-detik sakaratul maut Cooler, kita diperlihatkan flashback 25 tahun lalu, di mana ia melarang Salza untuk membunuh Goku, sehingga pada akhirnya Goku masih hidup sampai hari ini, bahkan berhasil mengalahkannya. Bisa kita simpulkan bahwa Cooler ini mati dengan membawa penyesalan. Menyesal karena dulu ia membiarkan Goku hidup. Artinya, nasib Cooler ini tidak jauh berbeda dengan Frieza, adiknya, yaitu sama-sama mati dengan membawa sebuah penyesalan. Sementara itu, Goku yang sudah terkulai lemas akibat pertarungan tadi segera dihampiri oleh Gohan, Krillin, Oolong, dan Hyadragon. Namun jangan senang dulu, matinya Cooler tidak lantas membuat mereka tenang, karena ternyata Salza masih hidup dan muncul untuk menghabisi mereka. Beruntung sebelum hal itu terjadi, dari kejauhan Piccolo berhasil melumpuhkannya. Lalu untuk kesekian kalinya, bumi pun kembali aman dari sebuah ancaman. Oke guys, terima kasih sudah menonton video kali ini sampai akhir. Nantikan kisah movie Dragon Ball selanjutnya hanya di channel ini.